Saya akan ke Pak Pendeta Daniweko. Tadi sedikit Pak Pendeta Daniweko menyinggung soal Babel, ya. Ini kalau kita bicara soal Babel, Pak Pendeta, ini merupakan satu krisis yang paling serius untuk apa namanya orang-orang Yahudi yang setia. Namun berkaitan dengan janji kekal tadi, Pak Pendeta juga sedikit menyinggung terhadap Abraham tadi sebagai janji Allah atau janji kekal Allah kepada Abraham. Nah, kalau itu kekal, itu adalah janji yang kekal, bagaimana mungkin mereka kehilangan tanah yang abadi itu? Silakan Pak Pendeta. Di unmute dulu Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Bisa ya? Janji kekal itu, tetapi untuk mendidik Israel, dia sih ada Ulangan 28 dan seterusnya sampai 30. Nggak usah baca tahu panjang. Di situ janji kekal, tetapi bersyarat untuk mereka. Kalau mereka baik, jalan terus. Kalau mereka tidak baik, tidak akan berjalan. Itu berkat. Malah kamu nanti akan dijajah. Malah kamu akan terpencar. Jadi itu dari muka itu tadi sudah dibilang, dari mereka baru mau masuk itu, maka Musa sudah perhadapkan mereka kepada ini dia. Bikin itu namanya itu agreement. Ada terjadi perjanjian kekal Allah, di dalam perjanjian kekal Allah ada agreement. Nah, perjanjian kekal Allah itu tidak akan bersangkut paut dengan keadaan mereka untuk seterusnya. Allah akan lakukan apa yang janji kekal itu. Tapi untuk mereka hidup dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat, mereka ada agreement. Dan itulah yang ditemukan dengan hukum Taurat. Kalau kamu taat ini, maka kamu tidak akan dijajah. Kamu taat ini, kamu akan mendapat berkat. Kamu tidak taat, kamu akan menghadapi kutuk. Maka itu dia diperhadapkan antara kutuk dan janji. Nah, atau berkat dan kutuk. Itu dia punya judul Alkitab, itu berkat dan kutuk. Nah sekarang ketika mereka melawan, apalagi ketika mereka bilang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Darah anak ini, orang punya anak cucu yang akan bertanggung pada dia. Nah, itu dia pembuangan yang panjang yang terjadi. Bahwa mereka itu dibuang terserak kemana-mana. Tapi janji kekal Allah, mereka itu tetap kekasihku. Saya akan mengumpulkan mereka dari mana-mana. Nah, itu maksud saya janji itu yang kita tidak boleh batalkan karena itu janji kekal Allah. Dan kita harus mengiyakan apa yang dilakukan sekarang. Allah sudah mulai kembali kelihatan, Allah mulai kembali lagi. Karena dengan banyaknya orang-orang yang bukan Yahudi sudah datang kepada iman, Allah akan nanti kembali lagi kepada mereka. Itu ide daripada surat Roma pasal 9 sampai pasalnya yang ke-11 itu. Seperti itu. Ya, itu soal janji. Tapi sekarang soal ini ya, yang Pak Amiruddin bilang itu literal. Jadi perhatikan, waktu saja ditanya, apakah engkau raja? Ini kata Pilatus, tanya Pilatus. Dia bilang seperti yang kau bilang. Tapi kerajaanku bukan seperti pemahaman kamu. Gitu. Jadi kerajaanku bukan karena kekuatan pedang. Kerajaanku bukan karena kekuatan ekonomi yang seperti kamu. Roma boleh kuat karena kuat ini, kuat ini. Kerajaanku bukan itu. Kerajaanku dari atas. Sekali lagi dia berbicara spiritual. Dia tidak berbicara kerajaan seperti pemahaman kerajaan, yaitu Pilatus yang melihat kekuatan militernya hebat dan kekuatan ekonomi Roma yang kuat, sehingga dia boleh menjadi satu kerajaan imperium yang besar. Dan ingat, raja ini, Tuhan Yesus katakan, ini raja ini adalah raja di atas semua raja. Dan bumi ini akan menjadi yaitu kerajaannya. Dia tidak hanya kerajaan mewarisi kerajaan, yaitu kerajaan Sulaiman. Dari Nil ke
apa ini sampai di Asia. Tidak, dia akan menjadi raja atas dunia ini. Semua raja-raja, semua presiden, Yesus itu adalah raja. Dan ketika dia bilang, Tuhan ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Apa Tuhan Yesus? Oh iya, nanti kalau saya raja saya akan ingat kamu. Tidak. Dia bilang, hari ini juga engkau akan dengan aku. Karena, kenapa hari ini ada aku? Karena ada Matius pasal 28. Ayat berapa? Ayat 16. Baik di dunia, baik di bumi maupun di surga, semua kuasa sudah diberikan kepadaku. Dan akulah raja di atas bumi dan surga. Hari ini juga, ketika aku dibangkitkan, kamu akan bersama-sama dengan aku. Dia tidak bicara soal nanti ya, kalau saya datang baru kamu akan hidup dengan saya dalam kerajaan. Tidak. Ketika bangkit, nah itu kita katakan, semua kuasa sudah diberikan kepadanya. Dan aku akan duduk di sebelah kanan Allah untuk memerintah dari sana. Itu pengakuan iman rasuli. Bahwa ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Si artinya duduk di sebelah kanan? Anda baca di dalam Injil. Duduk di sebelah kanan, kepemerintahan Allah diserahkan kepada anak. Itu artinya, karena dia itulah raja di atas segala raja. Dan kerajaan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kerajaan itu dikatakan dia adalah raja yang tidak kelihatan. Seorang pun tidak dapat melihat dia. Paulus tidak pernah melihat dia. Tapi dia memerintah dari sana. Itu Ibrani pasal 13 ayat 2. Oh, jelas sekali di sana seperti itu. Dan kalau saya sudah berikan kerajaan-kerajaan, orang Kristen mati demi kerajaan. Dan perhatikan, Kristus itu julukannya adalah raja yang diurapi. Ketika dia naik ke surga, maka dia raja yang diurapi di surga. Dia bukan raja yang diurapi di dunia. Dia dilantik di surga, dia diurapi di surga, memerintah dari surga. Itu tuh duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kapan itu terjadi? Lihat surat apa di Kolose. Dia membicara kerajaan. Karena apa dia bicara kerajaan? Karena Yesus yang sudah berapi. Yang diurapi itu adalah Mesias. Diurapi oleh Allah. Kenapa dia diurapi? Untuk menjadi raja. Rajanya siapa? Rajanya orang Kolose. Rajanya orang Israel. Israel justru melebu. No habis, no orang Israel menerima Yesus. Orang rajanya siapa? Apa mau tunggu kerajaan 1000 tahun? Bebaskan di kisah Rasul. Orang-orang Israel bertobat. 30 orang. Orang tunggu apa? Apa orang akan tidak melihat dia sebagai rajanya? Justru orang dengar khotbah Petrus. Oh, dia Mesias. Iya, dia itulah raja kita yang kamu salib. Jadi betul Pilatus ada tulis di situ. Orang raja, orang salib. Tetapi kerajaannya bukan kerajaan duniawi. Tetapi kerajaannya itulah kerajaan yang lain. Yaitu kerajaan di mana bukan lagi berpusat di Yerusalem, tetapi di mana ada hati Yesus di situ ada kerajaan Allah, di situ ada kota damai, di situ ada Yerusalem, di situ ada bait Allah. Seperti itu yang Alkitab ajarkan secara umum. Sekali lagi, Paulus mengajarkan Yesus itu raja yang api. Itu artinya Yesus Kristus. Mulai juga lihat Kolose 1, Efesus, semua Yesus Kristus. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi oleh Allah. Raja yang diurapi oleh Allah. Lalu kalau kita bilang dia belum jadi raja, nanti katanya kapan dia mau jadi raja itu? Tidak, dia sudah menjadi raja. Dan dia raja untuk orang Israel dan bukan orang Israel. Seperti itu. Jadi saya kira tidak melihat, bukan melihat literal itu dia. Ya, tidak. Yesus sendiri mengajarkan untuk jangan kamu mengartikan raja itu literal. Karena raja itu tidak datang dengan mahkota. Dia datang dengan mahkota duri. Dia datang dengan yaitu penebusan. Dari penebusan dia naik ke surga, dia dilantik di surga, dan kuasa diberikan kepadanya. Dan itu yang diberitakan sampai sekarang. Ya, saya kira itu yang boleh saya tambahkan. Terima kasih dan tanggapan saya. Baik, Pak Pendeta. Pak Pendeta Dani Weku, terima kasih. Saya melihat tadi Pak Pendeta Amiridun sudah siap argumennya, tapi saya akan berikan dulu ke
Pak Penatua John Pak Bisa ini yang dari tadi sudah raise hand ini ya. Nah, ini rupanya sudah sangat gregetan ini. Silakan Pak John. Iya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sangat senang sekali dengan dua narasumber yang luar biasa ini. Ada dua bagian sebenarnya yang ingin saya gunakan sebagai kesempatan, tapi ini dulu yang pertama. Yang pertama, saya mau melihat bagaimana Pendeta Daniel itu menunjukkan konsistensinya. Ya, yang tadi ada pernyataan mengatakan begini, kalau Israel baik, program untuk mereka jalan terus. Kalau tidak baik atau tidak taat, tidak. Saya berharap ini tidak dirubah pernyataan ini, penjelasan ini. Sekarang kita lihat fakta bahwa Israel itu sudah menolak Allah Bapa. Israel itu sudah menolak Allah Anak, dan Israel itu sudah menolak Allah Roh Kudus. Itu berarti mereka tidak taat, mereka tidak baik. Dengan demikian, harusnya kesimpulannya adalah bahwa program untuk mereka itu tidak berjalan lagi. Alias yang Bapak katakan tadi, ditunda. Kemudian, penjelasan berikutnya, di awal-awal tadi, Pendeta Daniweku seolah-olah meniscayakan program yang Allah buat di dalam satu tubuh yang namanya tubuh Kristus. Gitu. Mengapa Pendeta Daniweku tidak melihat bahwa lahirnya program tubuh Kristus ini sebagai bentuk penundaan terhadap program Israel, bukan sebagai kelanjutan entitas Israel. Itu dulu barangkali, lalu kemudian dikaitkan dengan pernyataan Allah akan kembali lagi kepada mereka. Saya kira itu yang jalan terus ya. Saya mau melihat konsistensi Bapak Pendeta Daniel itu untuk mempermasalahkan ini, dan kemudian tolong Pak hati-hati melakukan tafsiran terhadap istilah tubuh Kristus dicangkokkan pada Israel. Saya kira ini perlu kita harus belajar sama-sama ulang ini Pak. Karena saya lihat ini ada pemaksaan seolah-olah tubuh Kristus, mungkin karena didasarkan pada pemahaman tubuh Kristus itu bukanlah sebuah entitas baru. Sehingga Bapak mengatakan tubuh Kristus seolah-olah dicangkokkan pada Israel. Dengan Bapak mengambil contoh dalam Alkitab pohon zaitun itu. Ini barangkali hati-hati. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Saya rasa saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pendeta Daniweku berkaitan dengan tanggapan Pak Joni Pak Bisa tadi. Pak Pendeta Dani. Oh iya, bentar mana? Bentar, ya. Apakah Pak Pendeta Dani sudah siap untuk bisa menanggapi? Iya, siap. Oke, silakan. Di dalam Roma ya, dalam Roma bukan saya yang membuat atau apalagi saya mau berteori, tidak. Kita semua kan berdasarkan pada kitab. Paulus yang menyatakan ini, bukan saya. Kita ulang Roma pasal 11 yang dikokan itu. Nah, ya. Jadi saya mulai baca dari ayat 19 mungkin. 19. 18 Pak ya. Mungkin 18. 18. Janganlah dari kamu Roma 11. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu. Oh, mulai 17 supaya dia lengkap. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipetakan dan kamu sebagai tunas liar telah dicengkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan.
supaya aku dicengkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab ya terus. Jadi bukan saya, Paulus yang menyatakan. Paulus menyatakan tidak boleh sombong kamu yang bukan Yahudi. Karena ketika mereka menolak waktu diberikan kesempatan, maka Injil kemudian disebarkan kepada non Yahudi. Tetapi kamu ini dia adalah cuma pohon liar yang dicangkokkan kepada pokok. Pokok itu perjanjian itu adalah Israel. Ya. Jadi soal tubuh Kristus itu yang kita bahas yang lalu. Itu yang disebut yang khasia itu tidak lagi ada bedaan antara Yahudi dan Yahudi. Kamu menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Itu Efesus pasal 2 ayat 11 dan sampai 22. Nah ini yang program, inilah kalau dikatakan program lah. Tapi ini katakan Allah punya kehendak ini yang dikatakan mau dicangkokkan ke dalam itu pokoknya orang Israel. Itu jelas di pasal 11 dalam Roma. Saya tidak berteori di sini. Tidak ada orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Sekarang semua menjadi satu untuk apa? Untuk dicangkokkan kepada pokok perjanjian itu. Itu yang nanti muncul di Galatia. Kamu juga akan menerima perjanjian Abraham. Karena kamu juga akan dalam Kristus menjadi anak-anak Abraham. Tapi kamu yang dicangkokkan, bukan kamu yang utama. Itu Alkitab bilang kok. Masa hati-hati? Justru hati-hati kalau memisahkan perjanjian Allah ini. Itu justru saling introspeksi lah. Siapa yang harus melihat ini? Ya, saya kira itu kalau saya mau bahas ini dia. Jadi kita mesti baik, Bapak. perhatikan. Ya, Baik, terima kasih. Baik, Pak Pendeta. Ini saya lihat Pak Joni Pabisa masih ada raise hand, artinya Iya. saya akan masih memberikan kesempatan. Nanti setelah itu saya akan berikan ke Pastor Wilmarianis yang raise hand. Yang raise hand yang akan menanggapi, saya harap aktifkan kamera ya, baru raise hand. Kalau hanya sekedar raise hand, tidak aktifkan kamera, saya tidak akan memberikan kesempatan. Itu aturan yang saya buat. Mohon dimengerti. Iya. Silakan Pak Joni Pabisa. Iya, terima kasih. Kalau Alkitab bilang kita terima. Tapi kalau kemudian penafsiran yang keliru, masa kita mau terima, Pak? Itu kan? Saya pikir pendeta Daniel itu perlu melakukan eksegesis secara tepat. Karena bicara tentang pencangkokan itu, lalu mengaitkan dengan Galatia. Ini sebuah tindakan eksegesis yang saya lihat ini tidak eksegesis. Pendeta Daniel White tidak melakukan eksegesis secara tepat. Karena ketika bicara pencangkokan itu, Pak, itu tidak dimaksudkan tubuh Kristus di sana, Pak. Tidak sama sekali. Tetapi itu cabang liar yang maksud itu bangsa-bangsa lain, tapi tetap dalam konteks Israel yang tidak setia. Itu, Pak. Jadi nanti kita bisa bicara. Oke. Kita lewatkan saja, mudah-mudahan ada momen tertentu untuk bicarakan itu. Lalu ketepatan mengambil ayat. Saya lihat ini Pendeta Daniel Eko terlalu berani untuk menghubung-hubungkan ayat-ayat itu dalam rangka menggolkan maksud tertentu. Itu yang pertama kesan saya. Tidak apa-apa Pak ya, saya belak-belakan aja karena Bapak orang yang sangat terbuka. Kemudian ini Pak, Bapak belum menjawab tentang kalau Israel tidak taat. Terbukti Israel melakukan penolakan terhadap Allah Bapa. Boleh ulang lagi? Boleh tolong ulang lagi, ada motor lewat, saya tidak dengar. Oke, Bagaimana? Pak, saya kira saran saya silakan Pak Pendeta Dani Reko melakukan eksegesis secara benar ayat itu, Pak. Gunakanlah minimal 8 pendekatan, Pak. Saya kira ini eksegesi yang sangat-sangat tidak tepat, Pak. Dalam pandangan saya, Pak ya. Bisa saja berbeda, Pak. Kalau kemudian Bapak mengatakan saya sudah melakukan eksegesi.
Ya barangkali Bapak jawablah eksegesis seperti apa yang Bapak lakukan, gitu ya, terhadap pencangkokan itu. Nanti barangkali ada satu sesi khusus nanti oleh GTK melaksanakan telahan itu. Kita lanjut saja ke pertanyaan saya, Pak, tentang bagaimana Bapak Pendeta Daniweko mempertahankan konsistensi. Kalau Israel taat, maka program untuk mereka jalan terus. Kalau Israel tidak taat, maka tidak. Kemudian penjelasan berikut, Allah akan kembali kepada mereka kalau mereka taat. Sekarang Pak, Israel itu faktanya mereka menolak Allah Bapa. Mereka menolak Allah Anak, mereka menolak Allah Roh Kudus. Itu artinya apa? Mereka tidak taat, Pak. Kalau mereka tidak taat, itu kan program bagi mereka itu tak, dan alias ditunda kan, yang Bapak katakan tadi. Lalu kemudian, mengapa Bapak mengabaikan program baru yang ditetapkan oleh Allah namanya Kristus? Lalu kemudian tubuh Kristus itu Bapak identikkan adalah kelanjutan dari Israel. Sementara Bapak mengatakan, kalau mereka tidak taat, tunda. Tidak. Lalu tubuh Kristus seolah-olah itu adalah kelanjutan dari entitas Israel. Lalu kemudian Bapak menggunakan ayat-ayat dari surat Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang entitas Israel dipaksakan masuk di situ. Pertanyaan pokok saya itu, Pak. Konsistensi Bapak untuk menjelaskan ini. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum Pak Pendeta Daniweko nanti menjawab pertanyaan dari tanggapan dari Pak Dr. John Pabisa. Ini memang menarik seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di pertemuan kita sebelumnya bahwa berkaitan dengan GTK ini memang satu isu yang sangat menarik dan mungkin saya pikir ini akan nanti dibahas dalam topik yang atau di waktu yang disiapkan oleh Grace Ministry nanti ya berkaitan dengan topik itu. Tapi paling tidak nanti Pak Dani boleh menanggapinya secara singkat saja. Nanti kita akan siapkan waktu untuk berbicara tentang hal itu. Apakah Israel dan tubuh Kristus adalah dua entitas yang sama atau dua entitas yang berbeda? Ya, nanti sebentar Pak Daniweko bisa menanggapi secara singkat dulu berkaitan dengan hal itu. Karena Pak Dokter tadi menekankan konsistensi Pak Pendeta Daniweko. Boleh ya Pak Pendeta? Ya, tapi saya perlu jelaskan dulu yang ini, Pak. Soal konsistensi itu. Iya, silakan. Jadi saya tetap konsisten kalau baca ulangan pasal 28 sampai dengan 30, di situ Israel diperhadapkan dengan yaitu perjanjian. Kalau taat mendapat berkat, kalau tidak taat akan mendapat kutuk. Itu sebabnya mereka yang paling fatal itu sebenarnya yang dibuang-buang itu. Jadi mereka pernah mengalami pembuangan. Lalu mau bikin supaya seakan-akan saya tidak konsisten dengan lalu Allah bekerja padahal mereka melawan. Jangan lupa di Roma maka itu mereka melawan, tapi mereka adalah kekasih Allah. Perhatikan itu, ayat 28 ke bawah. Mereka itu adalah kekasih Allah, itu dia pencet ke mereka bikin satu alinea baru, yaitu sisa-sisa Israel. Karena kemudian bicara sama dengan baku tawar, Tuhan memang dorang berontak, maka ada 1-2 orang, apa masih lagi tetap berjalan itu perkutukan? Nah, disitulah dia bicara, sisa-sisa Israel, karena kasih Allah, aku akan bekerja lewat mereka. Mau eksegesis bagaimana? Orang semua kalau pakai eksegesis sama, kecuali dia eksegesis lain. Kalau kita bicara eksegesis, ilmu eksegesis sama. Kita akan pergi ke hermeneutics itu. Nah, saya beberapa kali kita dengar seakan-akan seperti tidak ilmiah. Saya sama sekali menghindar dari istilah-istilah ilmiah, ya. Karena bagi saya kalau kita bicara Alkitab itu ilmiah kalau bagi saya. Apa suatu ilmiah? Nah, Anda mau pakai ilmiah dari mana untuk mentafsir ini Alkitab?
Nggak ada ilmiah itu dia. Nah, kita lesson belajar dari ujung ke ujung. Walaupun saya tidak bertitel doktor, tetapi kita selidiki tentang ilmiah. Saya yang mengajar di Fakultas Teologi tentang ilmu. Nah, saya yang mengajar tentang keilmuan, metodologi ilmu. Nah, saya bilang mengajar, saya dosen itu. Karena pertama kali ketika semua dosen dan semua fakultas harus kumpul di Cipanas, karena sekarang ilmu teologi mau dijadikan sebagai ilmu dengan metodologi. Saya keberatan. Saya bilang tidak mungkin teologi mau dibahas secara ilmu. Mau ilmu mana yang mau dipakai? Sedangkan ilmu saja daratan Eropa masih berbeda dengan kepulauan Eropa. Nah, kalau Pak John mana? Ilmuwan yang dari mana? Daratan Eropa melihat Alkitab ataukah kepulauan Eropa? Itu dia saja sudah akan beda. Lalu dasar mana kita orang mau pakai tentang ilmu? Siapa yang boleh menyelidiki tentang Tuhan? Lalu sekarang kita mau ikuti kaidah ilmiah mau pasang di dalam Alkitab. Itu nonsen itu namanya itu dia. Ya, biar orang dokter, semua orang dokter yang saya punya lawan. Tapi saya bantah itu. Tidak ada. Kita tidak boleh mengikuti cara berpikir dunia untuk melihat Alkitab. Karena dari dulu Alkitab harus ditajamkan oleh Alkitab. Jauh Boleh lebih saya kuat interupsi, Pak? daripada Boleh semuanya. saya Ini saya interupsi? ingatkan itu. Ya. Saya interupsi, Yang Pak. kedua kemudian, Sebentar, Boleh saya sebentar Pak interupsi, John. Pak? Sebentar Pak Interupsi John. dulu. Supaya Sebentar, tidak, sebentar. ya, boleh oke. interupsi supaya tidak Iya. putus. Kalau Bapak Saya sudah kamu mengatakan bilang. Silakan tidak boleh ya. ilmiah, Oke. kalau mengatakan Bapak tidak perlu ilmiah, kaidah apa yang Bapak lakukan di dalam memahami Alkitab? Kaidah Ya. apa yang Bapak ikuti sebagai dasar Bapak dalam memahami Oh iya. Alkitab? Kalau Bapak Itu katakan saya butuh ilmiah. ajar. Saya ajar kepada mahasiswa saya bahwa kalau kita melihat Alkitab, kalau kita bicara teologi, yaitu apa saja yang disampaikan oleh Alkitab itu yang diterima. Bagaimana cara menerima itu yang maksudnya kamu bilang itu yang waktu kamu membuat secara sistematis. Ketika kamu buat sistematis, kamu boleh bikin sistematis menurut kaidah yang kamu sudah pakai dalam skala ilmu yang ada pada kamu. Silakan. Tapi itu kamu kan cuma susun saja supaya mempermudah apa yang ada di situ. Sekarang kalau mau eksegesis itu, waktu mau eksegesis itu saya ajarkan cara berpikir Karl Barth. Nah, ada banyak saya tidak setuju dengan Karl Barth, tetapi ada banyak saya setuju dengan Karl Barth, Pak. Ya, ya, saya bukan dokter, Pak, tetapi saya menekuni ini bahwa Oke, baik. Karl Barth justru menyatakan kasih tinggal semua itu latar belakang, kong lihat yang di depan. Maka itu saya pakai ilmu sekarang namanya teologi narasi. Saya pertama-tama yang menerapkan teologi narasi di Fakultas Teologi kami di sini. Bagaimana itu teologi narasi? Ya Bapak silakanlah baca. Yaitu yang perkembangan teologi yang paling terakhir. Nah, narasi ini itu dia yang sebenarnya ada alunan daripada Barth, tapi kemudian kita membuat dalam sastrawi. Dengan ada kesastraan ini, maka muncul DP kebenaran-kebenaran. Itulah yang saya buat. Dan tafsir itu yang saya mau kembangkan. Jadi bukan karena ada pemikiran yang ilmiah yang tinggi dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada. Alkitab itu sederhana kok. Ya, baik. Ya. Baik Pak Pendeta, saya rasa kita sudah tangkap, Pak John juga sudah tangkap. Kita kembali ke laptop ini ya. Berkaitan dengan topik kita malam hari ini, dan saya sudah sampaikan tadi memang ini menarik. Jadi Pak Sekjen Grace Ministry nanti harus minggu depan atau kapan harus sesegera mungkin ini ya topik tentang Israel dan GTK. Kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ke depan, tapi memang ini Pastor Will Maryani selalu ada di penghujung, ya. Selalu ada di penghujung. Jadi saya tidak mau Pak Pastor Will Maryanis ini akan mati penasaran, artinya tidur tidak terlelap malam hari ini. Jadi saya akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk Pastor Will Maryanis. Silakan, Pastor.
Ya, terima kasih. Mungkin saya lebih ke Pak Pendeta Dedi dulu. Yang pertama, kita pasti sepakat bahwa tidak ada Allah mempertentangkan firman-Nya ketika Dia mengucapkan itu dengan firman-Nya yang lain. Ya, ini karena Allah yang kita ketahui adalah Allah yang sangat teratur, Allah yang sangat menghendaki damai sejahtera. Jadi tidak ada firman-Nya dipertentangkan satu dengan yang lain. Nah, tadi saya coba menyimak tadi bahwa Pak Pendeta ini sempat menyinggung tentang kesinambungan antara Israel dan bangsa lain ini dalam Galatia pasal 3, sehingga tadi juga disampaikan bahwa Yesus akan menjadi raja bagi Israel dan non-Israel. Nah, yang saya mungkin hanya minta dapat penjelasan dari Pak Pendeta Denny, karena kalau melihat Galatia pasal 3 ini adalah menjadi rujukan dari orang-orang dispensasional progresif saat ini yang lagi tren sekarang ini, yaitu Galatia 3 menjadi rujukan mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mungkin dapat penjelasan dari Pak Pendeta Denny, apakah janji di Kejadian 3 ayat 29 itu, Galatia 3 ya ayat 29, adalah janji yang sama yang Allah berikan kepada Israel, pada bangsa Israel dalam Kejadian pasal 12 dan Kejadian pasal 19. Coba baca. Oke, saya coba baca dulu Galatia 3 29 ya. Ya, baca. Karena ini tadi tempat disampaikan menjadi rujukan kesinambungan antara Israel dan bangsa lain ya. Nah, ayat 29 Galatia pasal 3, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya mungkin, apakah janji di sini sama dengan janji yang Allah berikan kepada bangsa Israel dalam Kejadian 12? Ada 3 janji itu, dan janji itu Allah ikat lagi secara bersyarat di Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6, sehingga ini bisa memperlihatkan jelas apakah memang benar Yesus akan memerintah sebagai raja atas Israel dan non-Israel, karena ada kesinambungan yang tadi dijelaskan. Itu dulu Pak Pendeta Denny. Oke, baik Pastor Wilman. Saya rasa Pak Pendeta Danewiko sudah menangkap apa yang dimaksudkan Pak Wilmar. Silakan Pak Pendeta. Jadi kalau kita buka Matius ya, lihat Matius pasal 28 itu. Mungkin saya baca Pak Pendeta Denny Keluaran pasal 19 ya, supaya bisa ada gambaran. Bagus baca ya. Iya, Keluaran. Kalau Keluaran 12 kan kita sudah tahu semua ayat 1 sampai 3 itu. Ya. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ada 2 janji di sini yang Allah ikat dengan bangsa Israel, sebagaimana janji yang pertama Kejadian 12 itu mereka langgar. Ya, di sini pertama adalah menjadi harta kesayangan. Maksudnya Kejadian 12 langgar, apanya yang langgar? Ya. Di Kejadian 12 apa yang dilanggar? Ketika mereka di padang gurun, ya banyak hal yang mereka menantang Tuhan lagi Musa sana. ini bukan Abraham. Iya. Nah, sehingga Allah mengikat lagi janji Kejadian 12 itu di pasal 19 Keluaran ayat 5-6 ini. Yaitu ada 2 di sini, yaitu menjadi harta kesayangan dari antara segala bangsa dan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, apakah janji ini sama dengan janji yang tadi kesinambungan Israel dengan bangsa lain dalam Galatia pasal 3 ayat 29 itu? Sehingga memang dikatakan Yesus akan memerintah sebagai raja bagi Israel dan non-Israel. Ya. Sekarang kita buka Matius dan lihat Matius pasal 28 ayat 18 dan 19.
Boleh baca, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Ya. Nah, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, itu. Jadi janji itu mereka juga akan menjadikan bangsa-bangsa semua juga murid Tuhan. Mereka tidak suruh pergi kepada bangsa Israel saja, tapi semua bangsa. Dan Yesus itu adalah raja di sorga, adalah raja di bumi. Itu yang saya baca tadi di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat, bukan jemaat, kepada Timotius, pasal 6. Bahwa dialah sekarang yang adalah raja yang tidak kelihatan. Yaitu yang kita ini adalah hidup dalam kerajaannya. Jelas sekali di dalam Tesalonika. Nah, dia nak bilang, ini khusus Israel ya, atau ini bukan Israel. Tidak, dia justru mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan sekarang Israel dan bukan Israel. Seperti itu. Dan oleh karena itu bagaimana mungkin janji itu lain? Itu tidak mungkin. Kalau kita konsisten dengan Alkitab, kita konsisten dengan perjanjian Allah, ini dia tidak mungkin yang mau bertentangan justru. Justru kalau kita pisahkan, itu kita mempertentangkan. Kita sulit mau cari dia punya dalil atau dia punya argumentasi untuk menyatakan memisahkannya. Sementara di Alkitabnya tidak pernah ada terpisahkan. Coba berikan kalau ada terpisahkan secara gamblang. Tidak ada. Yang ada justru Paulus bicara dipersatukan. Baik itu dia dalam Efesus maupun di dalam Kolose. Rahasia tentang bagaimana yaitu orang Yahudi dan bukan Yahudi yang sudah menjadi satu. Dan berhak menerima janji yang sama. Itu yang ada di Alkitab kok. Ya, saya kira saya tidak salah situ. Pak Pendeta Denny, mungkin yang menarik adalah dua kata Yunani yang dipakai berbeda di Galatia pasal 3 ayat 29 itu dengan di Efesus pasal 2 ayat 12 itu perjanjian dengan janji beda. Jadi dua kata Yunani yang berbeda. Nah, begitu juga Keluaran 19 ayat 5 tadi, ayat 6 tadi, Septuagintanya juga di situ sama dengan di Efesus pasal 3 ayat 29 tadi. Jadi dia tidak menggunakan covenant atau diateke. Keluaran 19 dia covenant, diateke. Galatia pasal 3 ayat 29 tadi promise, epagelia. Nah, Efesus 2 ayat 12 dia menggunakan diateke covenant. Jadi berbeda janji dengan perjanjian. Jadi ini menunjukkan bahwa memang itu yang saya katakan tadi, bahwa Allah tidak mungkin mempertentangkan satu kebenaran yang lain ketika dia mengucapkan berfirman dengan kebenaran yang lain. Iya, karena dua kata Yunani yang berbeda yang dipakai. Jadi janji di situ bukan covenant, tapi promise. Nah, begitu juga di Keluaran pasal 19 tadi, juga adalah covenant, diateke, Septuagintanya. Nah, ini yang menarik, Pak. Sehingga di sini bisa terlihat jelas bahwa memang tidak mungkin Allah akan memerintah kita sebagai raja, karena itulah covenant diateke kepada bangsa Israel secara khusus. Makanya tapi itu tafsiran menurut sintaksis. Saya kira sulit kita masuk dari situ, karena nanti Allah tidak pernah mencobai. Tapi ketika Allah mendekati Abraham, Allah mencobai Abraham. Nah, kita tidak bisa mendekati melihat dari sintaksisnya itu. Karena umpamanya kalau orang Indonesia uji coba, kesunin tahu mana betul uji atau coba. Dia pakai terek dua-dua aja, uji coba. Tetapi dia punya actionnya, dia punya yang nyatanya itu akan kita tahu, oh ini dia punya maksud. Sama dengan kata mencoba itu juga. Dan demikian juga dengan kalau kita bicara soal dia punya kata itu, sedangkan DP kenyataan-kenyataan ini dia terlalu jelas DP eksplikasi daripada DP sintaksisnya itu. Ya, itu yang bagi kita terlalu jauh kita mau menafsirkan seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang tidak prinsip. Tapi kalau menyangkut prinsip, lalu kurang mau beda di sintaksis,
Ini menyangkut dogmatik, ya. Ini menyangkut doktrin. Lalu orang kurang mau ambil dari sintaksis. Sedangkan Alkitab itu ada untuk kitab umum. Alkitab itu bukan seperti sesuatu yang ada definisi dan sebagainya. Tidak. Dia bahasa praksis. Bahasa yang langsung dipahami oleh orang. Nah, jadi kalau janji, memang ada beda nanti dengan perjanjian. Karena perjanjian itu ada agreement, ada dua pihak. Janji itu boleh satu pihak. Saya janji kepada mereka berdasarkan kasih. Sehingga perlawanan mereka, kalau bilang aku ampuni. Karena itu janji saya kepada mereka. Tapi kalau agreement perjanjian, kalau kamu bikin ini, maka saya akan bikin begini. Kalau kamu bikin begini, saya akan bikin begini. Ada dua belah pihak. Kan kata-kata dia berbeda seperti itu. Tapi dia tidak berbeda di dalam program. Sama sekali tidak. Karena jelas di Alkitab tidak pernah mengatakan. Kalau ada, sebutkan. Mana ada dia berbedakan seperti itu. Jangan kita yang membedakan. Kita yang membawa, yaitu pemahaman ide, ya kita masukkan dalam Alkitab. Saya kira tidak begitu. Iya, Oke, baik, Kalau Pak Pendeta. saya, ya. Pak Pastor Wilmar, saya rasa itu seperti yang saya sudah ulang-ulang. Kita akan fokus ke topik kita sebenarnya di eskalasi Timur Tengah ya. Tapi tadi sudah sedikit disinggung berkaitan dengan entitas Israel dan GTK. Jadi saya jadi berharap saya kita tambahin. menahan diri untuk membahas topik itu. Oke. Karena Iya. kita akan kembali ke topik kita yang sesungguhnya, itu eskalasi Timur Tengah. Tadi Pak Dr. John Papisa meminta waktu untuk kesempatan yang kedua. Saya berharap untuk tidak berbicara lagi berkaitan dengan entitas. Nanti kita siapkan materi khusus atau waktu khusus untuk materi itu. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Saya membuat catatan, Pak. Saya mengikuti. Kalau memang kita mau patuh pada Alkitab 66 kitab itu, dan kemudian lebih spesifik lagi kita mulai dari Israel, maka urutan kronologi itu yang harus kita terima adalah Israel saja. Di posisi Israel saja itu, Paulus mengatakan non-Israel adalah anjing-anjing. Tidak sama, Pak. Kemudian, karena tidak taat, maka Allah membuat satu program yang namanya tubuh Kristus. Memang benar, Pak, bahwa di tubuh Kristus ini kita tidak boleh membedakan Israel dan non-Israel. Kalau bicara tubuh Kristus, maka sebenarnya yang pertama disebut adalah non-Yahudi, baru Yahudi. Gitu, Pak. Kalau Israel, ya hanya Israel. Setelah masa ini, maka kembali ke Israel. Jadi urutan kronologisnya seperti itu, Pak. Yahudi, non-Yahudi, Yahudi, lalu kembali ke Yahudi. Kemudian, ini sifatnya refleksi aja, Pak. Bahwa kita tidak menolak, harusnya tidak menolak kronologi itu. Kalau kita mau menerima pengaturan yang Allah memang atur begitu. Bahwa suatu kecerobohan sebenarnya, bila kita mengabaikan pengaturan yang Allah berlakukan dalam satu tubuh yang kemudian kita sebut sebagai tubuh Kristus. Bapak katakan tadi, kalau tidak menerima, memang saya harus mengakui bahwa Pendeta Daniel Weku ini sudah menunjukkan konsistensi sebagai penganut teologi naratif. Saya harus akui, Pak. Saya mempelajari model-model jawaban dari Pendeta Daniel Weku, memang betul-betul menerapkan pendekatan teologi naratif. Cuman saya harus memberikan tanda awas pada pendekatan ini. Satu, resiko relativisme itu sangat berpeluang terjadi. Kemudian kurang presisi doktrinalnya, Pak. Lalu yang nyata sekarang ditunjukkan adalah potensi pemaksaan kerangka. Lalu kemudian ada potensi besar, kalau ini tidak didukung oleh biblika dan sistematika, maka itu bisa mengaburkan perbedaan program Allah. Ini barangkali tanda awas buat Pak Daniel itu ketika mau cuma tunggal. Kalau teologi naratif itu sudah ilmiah, Pak. Jadi Bapak tidak bisa menghindari langkah ilmiah. Kalau mau berteologi, Pak,
Maka saya memiliki catatan penting di sini, Pak. Kalau kita mau dikatakan berteologi, yang pertama, kalau berteologi itu adalah kita merefleksi, Pak. Jadi kita melakukan tafsir dan memahami kitab suci sebagai Alkitab itu sebagai dasar iman kita. Kemudian dialog dengan tradisi, itu tidak boleh diabaikan. Kemudian kontekstualisasi. Jadi kita juga melibatkan situasi budaya, sosial, dan zaman di dalam menafsir. Kemudian praktis. Jadi kita tujuan berteologi itu, Pak, mengenal Allah dan karyanya dan seterusnya, Pak. Jadi simpulannya sebenarnya begini. Kalau kita berbeda, itu bukan berarti kami tidak berteologi, Pak. Kami berteologi. Gitu kan? Tapi perbedaan itu justru kami tidak mengatakan Bapak tidak berteologi. Kami tetap akui Bapak sementara berteologi. Gitu, Pak, ya. Kemudian Bapak mengatakan bahwa peperangan Babel dengan Yerusalem saat ini adalah peperangan Babel dengan Yerusalem. Sebenarnya sangat tidak berdasar, Pak. Karena Babel itu bukan entitas politik di masa kini, Pak, yang bisa langsung diidentikan sebagai negara atau kelompok tertentu. Bagaimana Babel itu bukan apa, Pak? Jadi Bapak katakan bahwa konflik Timur Tengah sekarang ini refleksi aja, Pak, ya. Itu sama dengan perang Babel versus Yerusalem. Saya menangkap penjelasan sebelumnya, Pak. Tapi sebenarnya jawabannya tidak, Pak. Kenapa? Karena ini ya ini karena memang narasi, Pak, ya, teologi bernarasi yang Bapak kembangkan itu. Jadi Babel itu bukan entitas politik, Pak, di masa kini. Kemudian konflik saat ini sebenarnya itu lebih tekan dipahami sebagai konflik politik kemanusiaan dengan akar panjang itu bukan langsung sebagai penggenapan nubuatan Babel versus Yerusalem, Pak. Jadi kita tidak boleh memaksa menafsirkannya begitu. Karena itu berarti kita melakukan pemaksaan relevansi simbolik. Ya ini wajar, Pak, karena memang pendekatannya naratif, ya. Kemudian sebagai refleksi juga pemerintahan Allah saat ini dalam hati, Pak. Saya kira kita terlalu mempersempit itu. Ya, janganlah mempersempit Allah yang seharusnya berkuasa atas seluruhnya, lalu kemudian kita bilang cuma memerintah dalam hati. Ya, Pak. Dan jadi simpulannya memang ada beberapa yang perlu kita benahi dalam pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada malam hari ini. Dan memang juga perlu kita dialogkan secara hati yang terbuka dan terus dengan pemikiran yang terang benderang dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Amiruddin Wasugai. Saya kira begitu saja, Pak, refleksi saya. Dan tolong supaya kita tidak mempersempit, ya, bahwa Allah itu memerintah dalam hati saja. Tidak, Pak. Jadi Allah itu memerintah atas seluruh, baik di bumi maupun di surga. Memang saya masalah apakah Yesus itu raja di surga? Ini juga menjadi sesuatu yang perlu didiskusikan nanti. Tapi saya kira bukan saatnya sekarang mendiskusikan di sini. Demikian, terima kasih. Oke, baik, Pak Dr. John Pabisa. Saya rasa Pak Dani Weku juga tidak perlu menanggapi. Nanti sebentar saya akan siapkan waktu untuk closing statement, baik Pak Pendeta Dani maupun Pak Pendeta Amiruddin. Bagaimana? Pak Marlon bisa terakhir. Pak Marlon, saya sedikit ya. Ternyata masih ada 2 orang, tapi sekali lagi saya berharap ini berkaitan dengan tema kita, ya. Karena saya sudah sampaikan tadi bahwa berkaitan dengan entitas, nanti kita akan bahas di minggu depan. Itu sudah dapat dipastikan. Silakan Pak John Dohan paling laki dulu. Tadi Pastor Wilman nanti setelah itu, ya. Oke, terima kasih dengan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari semula saya mengikuti percakapan-percakapan dan yang utamakan itu dari Pak Amir dan Pak Deni Weku. Pak Amir mengetengahkan penafsiran literal. Lalu Pak Deni mula-mula seakan-akan literal, tetapi kemudian ketahuan alegoris. Karena semua janji-janji literal dibawa ke dalam penerapan alegoris terhadap gereja
yang seperti dikatakan Pak Joni tubuh Kristus sekarang ini. Nah, untuk membuat sederhana, sebaiknya Pak Jenny Weku katakan saja, saya alegoris. Karena contoh, kerajaan 1000 tahun diterapkan di dalam hati kita. Ya kan, berarti kan bumi baru di hati kita juga. Ya kan? Kalau mau dibikin berputar-putar seakan-akan di masa depan, ini teman-teman makin bingung. Pada ini yang mana sebetulnya? Ya kan? Jadi lebih baik Pak Denny mengemukakan pandangan saya mengenai kerajaan 1000 tahun adalah begini. Ya kan? Nah, nggak usah diputar-putar. Karena pertama, seakan-akan literal, belakangan sangat alegoris. Begitu kan? Kesan Intrusi, Pak Boy, bukan 1000 tahun terampil topik. ya bukan. Ini kan bicara tentang Israel. Ya kan, janji-janji kepada Israel. Jadi tadi soalnya Pak Denny juga bicara tentang 1000 tahun itu. Ada, saya catat. Jadi janji-janji kepada Israel, ya, Yerusalem baru dan sebagainya, itu di dalam hati kita. Berarti kan tidak literal. Ya kan, berarti alegoris. Ya kan? Kenapa tidak dari semula sudah mengatakan saya menafsir secara alegoris. Israel yang dulu dikaitkan dengan Israel yang sekarang. Teman-teman berpikir Israel yang ada di tanah Israel. Ternyata Israel di dalam diri kita. Ya kan? Itu yang dirujuk selalu. Jadi Salah Joni, itu. Pak Joni Israel yang bingung. di sana, saya percaya Israel. Bukan Israel di sana. Sekarang saya tanya, Israel betul itu. mohon Ya, minta izin ya Pak Maron untuk memperjelas saja pandangan Pak Denny. Kerajaan 1000 tahun sudah berlangsung atau belum, Pak Denny? Tolong tegas. Kerajaan 1000 tahun sedang berlangsung atau belum? Coba jawab. tapi bukan itu. Sebentar dulu. Soalnya kamu, Pak Boy, Bentar, supaya teman-teman ini tahu menafsirkan, persis. tunggu dulu, Pak Boy menafsirkan apa yang saya ucapkan yang ada sentilan di belakang. Iya, nah sekarang Sedangkan saya percaya Israel yang sedang bekerja sama dengan yang dibicarakan oleh Pak Amiruddin. oke. Jadi Nah kalau sekarang pertanyaan saya Pak Denny, kalau sederhana. dikasih alegori semua, Ya. salah itu. Tidak begitu. Sekarang Saya tidak begitu. sederhana pertanyaan saya. Kerajaan 1000 tahun Nah, sedang berlangsung atau nanti? tidak boleh simpul begitu. Nah, Karena tolong DP jawab. pembicaraan bukan di situ. Tidak mau jawab Oke, saya. baik. Karena itu Baik, teman-teman Tidak oke. boleh. bingung. Tapi salah tafsir kalau begitu. Saya rasa Sudah paham, Pak jadi Pendeta paham. Dani, Tunggu Pak dulu. Pendeta Dani, Pak Pak Pendeta Dani Ale- tidak perlu menanggapi. Terima kasih Pak Johan Pandelaki. Saya berikan kesempatan ke Pastor Wilma. Silakan. Oke. Ya, terima kasih. Jadi saya hanya coba tadi sampaikan oleh Pak Pendeta Denny bahwa sintaksis ini adalah sebuah tafsiran. Saya pikir memang justru sintaksis ini dalam penafsiran adalah suatu hal yang sangat fundamental, karena ketika kita menafsir tidak melihat teksnya yang berhubungan sintaksis, maka ini akan merubah arti dari kata yang sedang kita tafsir. Nah, itu sebabnya saya mengatakan tadi bahwa kata yang dipakai itu janji berbeda dengan covenant. Nah, konteks ayat 29 Galatia pasal 3 itu ada di 14. Janji yang dimaksud itu adalah janji menerima roh yang telah dijanjikan itu karena iman itu di dalam Yesus. Ya, jadi berbeda dengan ini Pak Pendeta dengan covenant. Kan itu memang dengan bangsa Israel secara bangsa. Itu sebabnya tadi Keluaran 19 ayat 6 itu menjadikan harta kesayangan dari antara segala, juga di situ pakai promise epagelia sebagai konteks dari 29 Galatia pasal 3 itu. Nah, dirujuk ke pasal 3 Efesus itu juga di situ pakai promise ayat 6 itu, yaitu menjadi satu tubuh. Nah, kalau di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 1 dari Paulus, Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ini yang dimaksud sebenarnya janji itu bukan janji kerajaan bahwa Yesus akan memerintah kita dengan Israel sebagai raja. Ya, jadi ada dua kata Yunani yang berbeda situ Pak Pendeta. Ya, jadi janji dimaksud adalah roh yang akan kita terima karena iman dalam Yesus. Bukan janji seperti janji kepada bangsa Israel.
sebagai kovenan itu dia TK itu. Itu saja Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Marlon. Oke, oke, baik. Terima kasih Pastor Wilmar Yanis. Saya akan berikan kesempatan terakhir kepada Pak Pendeta Daniweko dan Pendeta Amuridin, tapi bukan sekarang di closing statement. Karena sekarang kita akan mendengarkan warta pelayanan Grace Ministry yang akan disampaikan oleh Pastor Ben Yanis. Dipersilakan. Baik, Shalom, selamat malam. Malam semuanya. Saya senang sekali malam hari ini mengikuti diskusi Alkitab, dan setelah mengikuti saya berpikir ini harus berlanjut karena ada beberapa final diskusi yang malam hari ini belum tercapai. Misalnya keadaan damai yang dimaksud oleh kitab Wahyu itu seperti apa, melihat eskalasi bangsa Israel saat ini, dan munculnya antikristus itu seperti apa. Nah, kita belum sampai ke situ. Jadi nanti Pastor Walda boleh menjadwalkan ulang nanti kelanjutan dari materi malam hari ini. Dan mewakili admin Grace Ministry mengucapkan terima kasih untuk kedua hambanya, Pendeta Daniweko dan Pendeta Amiruddin Wasugai, yang sudah memandu kita kepada topik yang sudah disiapkan, yang sudah dijadwalkan. Dan untuk semua penanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang membuka narasi dan berpikir kita pada malam hari ini, yang akhirnya kita harus mengakui banyak hal yang memang sulit untuk kita cerna, sulit untuk kita pahami, yang secara khusus memang itu belum dibukakan bagi kita. Namun setiap diskusi yang diselenggarakan oleh Grace Ministry dan juga partisipasi para hamba Tuhan yang membantu mendukung Grace Ministry ini menjadi sesuatu hal yang baik, dan kami berharap akan selalu berkelanjutan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kedua hambanya yang sudah menjadi pemateri dan para penanya, partisipan Grace Ministry yang malam hari ini sudah aktif. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dan memberkati pekerjaan bahkan keluarga masing-masing dalam kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa Grace Ministry telah melakukan kunjungan yang keempat di Cilacap, khususnya di kelompok pelayanan di Dusun Ciloneng. Jadi secara khusus saya dengan istri pada tanggal Minggu kemarin kami berkunjung dan bersama-sama dengan tim Grace Ministry yang ada di Tangerang, Pastor Saud, kami sudah melakukan kunjungan di sana, dan saya bersyukur karena selama ini kami melayani kelompok pelayanan yang ada di Ciloneng itu melalui WA maupun Zoom dari jarak jauh. Ya, dan istri boleh diizinkan untuk melihat secara langsung, dan satu sukacita karena ada satu bapak setelah saya ketemu, saya kunjungi, yang selama ini belum terlibat dalam kegiatan belajar Alkitab, dan sebenarnya saya belum sempat bercerita tentang Injil itu seperti apa, tapi dia sudah menyatakan diri untuk bersedia belajar, dan hari Kamis malam kemarin sudah berlangsung belajar Alkitab jarak jauh kepada Mas Eng. Jadi selama ini istrinya yang aktif kegiatan belajar bersama kelompok pelayanan di Ciloneng, di Cilacap. Namun akhirnya dengan cara Tuhan dia menyatakan diri untuk belajar. Ini satu sukacita bagi saya. Tolong doakan pelayanan di Ciloneng, di Cilacap, kelompok pelayanan anak-anak Tuhan di sana boleh berjalan dan berlanjut terus, dan Tuhan memberkati Grace Ministry menjadi sarana pengajaran Alkitab
bukan hanya di Cilacap tapi di tempat-tempat yang lain. Ini yang boleh disampaikan, dan untuk informasi topik yang akan kita bahas pada minggu depan nanti dibagikan melalui grup atau melalui WA dan Facebook, fasilitas media sosial. Saya kira ini yang boleh disampaikan. Terima kasih untuk Pastor Marlon Tahi yang sudah menjadi moderator malam hari ini, memberkati kita semua dalam diskusi, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Benyanis yang sudah menyampaikan warta informasi pelayanan Grace Ministry sekaligus informasi terkait hasil pelayanan yang sudah dilakukan selama kurang lebih seminggu di Ciloning, ya, Pak Daniel bersama rekan-rekan kawan-kawan semua di sana. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, para penikmat berkat-berkat ilahi lewat pelayanan Grace Ministry di malam hari ini, kita telah tiba di penghujung acara kita di malam hari ini, yaitu closing statement. Kalau tadi di penyampaian materi saya persilakan Pendeta Amiruddin yang mendahului, maka di kesempatan ini closing statement tidak usah panjang-panjang Pak Pendeta, ini pendek-pendek saja. Diawali oleh Pak Pendeta Dani Weko, setelah itu disusul Pak Pendeta Amiruddin Wasukai sekaligus dengan doa berkat atau doa tutup. Silakan Pendeta Dani, closing statement-nya. Di-unmute dulu Pak Pendeta, di-unmute. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Saudara-saudara, dalam Alkitab, maka kita harus lihat Alkitab dalam satu kesatuan. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan kita lihat dalam Alkitab satu iman. Nah, iman kepada Yesus Kristus yang bangkit dan mati, dan yang mati disalibkan, mati dan bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, memerintah dari sana. Kita punya satu Tuhan, satu imam, satu raja yang telah melakukan pekerjaan ketiga fungsinya itu. Yang ketiga yaitu marilah kita bersama-sama lebih menyatukan pikiran kita di dalam memahami kesatuan Alkitab itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan closing statement yang terakhir Pendeta Amiruddin Wasugai sekaligus doa tutup di malam hari ini. Silakan Pak Pendeta, di-unmute dulu. Ya, terima kasih. Bahwa kita melihat ada dua prinsip, ada prinsip persamaan dan prinsip perbedaan. Persamaan yang membuat kita satu dan tidak berbeda, itu memang harus kita lakukan, tetapi tidak boleh mengabaikan prinsip perbedaan. Bahwa ada hal-hal yang berbeda di dalam cara Allah mengatur rumah tangganya. Yang kebanyakan orang terjebak di dalam hanya melihat persamaan saja. Prinsip persamaan itu kesatuan. Tapi mengabaikan atau melupakan bahwa ada hal-hal yang berbeda. Kita tidak bisa menafikan hal itu. Karena kita tahu juga di jemaat Korintus, walaupun mereka berbeda, tetapi mereka bersatu. Artinya kritik Paulus dalam kesatuan dalam kepelbagaian. Jadi kita tidak harus memaksakan kesatuan itu harus sama, tidak, atau uniform atau seragam, tidak. Ada perbedaan. Dan kalau kita melihat prinsip penafsiran itu ada dua, itu literal harafiah dan alegoris atau figuratif atau apa namanya
simbolik, itu memang ada. Kedua-dua jenis penafsiran ini bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kembali lagi bahwa penafsiran standar adalah penafsiran yang literal. Karena dari situlah berangkat eksegesis itu. Nah, kalau kita mengabaikan penafsiran literal, ya akhirnya kita terjebak dalam penafsiran yang simbolik alegoris. Akhirnya ya kita terjebak dalam sistem penafsiran yang kita sebut dengan, kalau teologi itu adalah teologi perjanjian atau covenant theology. Dan teologi perjanjian inilah yang kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan liberalisme, ya, kaum liberal. Jadi kelompok kaum Injili itu mempertahankan penafsiran yang literal, harafiah. Itu satu penafsiran yang setia pada teks dan konteks. Jadi bukan berarti tidak bisa penafsiran simbolik, boleh. Tetapi harus didasari dulu penafsiran literal. Kalau penafsiran literal tidak memungkinkan, kita harus mencoba penafsiran alegori. Nah, disitulah berangkat perbedaan, sehingga dalam diskusi hari ini ya ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu saja sudah berbeda, jadi tidak bisa kita paksakan kesatuan. Kita bersatu dalam kepelbagaian. Tetapi yang menarik adalah kita harus setia pada teks dan konteks. Nah, untuk setia pada teks dan konteks itu mau tidak mau kita harus pada penafsiran yang literal. Jadi berbeda tidak masalah. Penafsiran literal jauh lebih konsisten, meneguhkan, dan pasti digenapi. Janji-janji Tuhan bagi bangsa Israel sudah digenapi 2/3 secara literal, dan sepertiganya juga kita meyakini akan digenapi secara literal. Tadi saya katakan orang suka tidak suka, mau tidak mau, itu kan pilihan. Tetapi yang jelas Alkitab berkata bahwa Tuhan akan menggenapi secara literal. Itu sebabnya kenapa kelompok kaum radikal yang mempertahankan kebenaran Alkitab bagi kaum Yahudi, khususnya dipelopori, diperkuat oleh Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri, mereka itu sangat literal. Apa yang dikatakan Alkitab sebagai kebenaran janji Tuhan bagi mereka, itu yang mereka perjuangkan, yaitu bahwa Mesias mereka akan datang, tetapi itu harus dipersiapkan, dan itu harus lewat ekspansi wilayah, mulai dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil. Itulah kerajaan Israel yang zaman dulu, tetapi akan digenapi pada masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Langsung doa tutup Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu yang kami percakapkan, kami diskusikan. Kami tidak sedang berbantah-bantahan, tetapi kami mencoba menguji setiap konsep pemikiran yang dihasilkan dari penafsiran yang kami kembangkan. Tetapi kami melihat ada kesatuannya, yaitu kami satu di dalam tubuh Kristus. Walaupun kami berbeda dari segi start awal penafsiran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesatuan tubuh Kristus sesuatu yang keniscayaan tidak bisa ditolak. Dan biarlah mengenai pemahaman yang berkembang dan pemahaman yang berbeda, kami saling mengisi satu dengan yang lain. Namun kami kembali meyakini bahwa ada prinsip kebenaran secara literal yang tidak bisa kami tolak. Dan itu pasti terjadi seperti yang sudah terjadi lalu-lalu di masa yang lalu. Janji Tuhan bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, digenapi secara lahiriah, digenapi secara jasmani. Itu sebabnya penafsiran yang kami lakukan adalah penafsiran yang secara literal. Karena janji itu berlaku, dinubuatkan dan dijanjikan secara literal, dan juga digenapi secara literal. Ketika seseorang
mau merohanikan hal itu. Itu adalah pilihan yang dipilih dan kami tidak bisa memaksakan hal itu. Tetapi kami yakin bahwa ketika kami menerima penafsiran yang literal, itu semakin meneguhkan kami, semakin konsisten dan di dalam penafsiran kami, dan semakin yakin bahwa janji firman Tuhan kebenaran itu ya dan amin pasti digenapi secara literal. Terpujilah Dikau Tuhan Yesus Kristus, di dalam namamu kami berdoa, mengucap syukur, dan Tuhan memberkati setiap kami, berkati Pendeta Denny Weku, berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berkati Grace Ministry. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Makasih. Ya baik, Terima kasih. amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya Pak Pendeta Dani Tuhan Weku, Pak memberkati Pendeta Tuhan Merugi, kita semua. Jilid yang semuanya Terima kasih. ya. makasih.